Berikut adalah contoh soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak dengan cara menguadratkan kedua ruas. Untuk cara menguadratkan kedua ruas ini bisa digunakan apabila ruas kiri dan ruas kanannya semua bernilai positif ya. Jadi kalau ada di sini ada tanda negatif, maka cara ini tidak bisa digunakan. Nah, sekarang kita ke penyelesaiannya. Ya, yang pertama kita kuadratkan kedua ruas, jadi diperolehlah nilainya adalah X min 3 6. Nah, di sini langsung kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan. Ini juga kita kuadratkan. Nah, karena di sini positif, ketika dipindah ruas maka akan menjadi negatif, sehingga kita peroleh X dikurang 3 kuadrat kemudian dikurangi 6 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Setelah seperti ini kita ingat kembali rumus, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat ya, itu bisa difaktorkan menjadi A ditambah B dikalikan A dikurang B. Nah, di sini ada kuadrat, ada kuadrat. Anggap saja X min 3 ini adalah A, kemudian 6 ini adalah B. Sehingga berdasarkan rumus di atas ini, maka diperoleh A-nya A plus B ya, berarti X dikurang 3 ditambah B-nya tadi adalah 6 dikalikan lagi dengan A min B. Oh, berarti X dikurangi 3 dikurangi 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan. Berarti X dikurangi 3 ditambah 6 min 3 ditambah 6 itu hasilnya adalah plus 3. Setelah itu X min 3 min 6 berarti min 9 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan untuk menentukan garis bilangannya. Jadi X ditambah 3 sama dengan 0 atau X dikurang 9 sama dengan 0. Sehingga nilai X sama dengan pindah ruas jadi min 3 atau X sama dengan 9. Nah, setelah ketemu nilai X-nya ini kita membuat garis bilangan. Ya, di sini ada 2 ya. Yang pertama adalah min 3, satunya adalah 9. Nah, sekarang untuk menentukan tandanya kita harus uji titik terlebih dahulu. Uji titiknya ke yang di bawah ini ya. Kita misalnya ambil wilayah tengah antara min 3 sampai 9 itu ada beberapa bilangan. Supaya mudah saya ambil angka 0. Ambil angka 0 untuk uji wilayah. Ya, sebenarnya angkanya itu bebas, tapi yang mudah itu adalah angka 0. Kenapa? Karena kalau disubstitusi itu tidak banyak menghitung. Nah, sekarang kita substitusikan ke sini ya, ke ini X ditambah 3. X plus 3 X min 9 sama dengan X-nya diganti 0. 0 tambah 3 0 kurangi 9. Hasilnya adalah 3 kemudian dikalikan dengan min 9. Hasilnya min 27. Karena diperoleh tanda negatif, maka wilayah yang di tengah sini adalah tandanya negatif. Sedangkan untuk samping kiri kanan ini berselang-seling, maka di sini adalah plus, di sini juga plus. Setelah kita menentukan tanda positif atau negatifnya, nah kita melihat ke tanda pertidaksamaannya ya.
pertidaksamaan ini. Ini adalah suatu bilangan yang kurang dari 0 ya, kurang dari sama dengan 0. Kurang dari 0 itu berarti diambil tanda yang positif atau negatif. Karena kurang dari berarti diambil yang tandanya negatif. Jadi ini adalah penyelesaiannya. Ya. Sekarang kita gabung. Jadi penyelesaiannya batas kirinya adalah angka min 3, batas kanannya adalah angka 9. X-nya ditaruh di tengah. Ya, cukup kita memberi tanda satu saja, nanti tanda yang satunya mengikuti. Bilangannya itu dari angka 9 itu arahnya ke kiri. Semakin ke kiri suatu bilangan itu berarti semakin kecil ya, maka tandanya seperti ini. Ya, tanda yang di sebelah ini mengikuti saja, pasti searah ini. Ya, ini adalah penyelesaian pertidaksamaan dengan cara menguadratkan kedua ruas. Contoh kedua itu dengan mengkuadratkan juga, karena kedua ruas ini bernilai positif. Nah, sekarang kita kuadratkan berarti diperoleh X ditambah 2 kuadrat. Di sini dikuadratkan juga, maka menjadi 4 dikurang 2X juga dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, yang samping kanan ini kita pindah ke sebelah kiri ya. Karena ini positif, pindah ruas jadi negatif. Maka diperoleh X ditambah 2 kuadrat dikurangi 4 dikurang 2X dikuadratkan lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah ini dikuadratkan, nah ingat yang rumus tadi yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat, itu ketika difaktorkan menjadi A plus B dikalikan A min B ya. A nya berarti adalah X ditambah 2, B nya adalah 4 dikurangi 2X. Sekarang kita substitusikan ke sini. Jadi A-nya diganti yaitu X ditambah 2, nah, dikurung lagi, kemudian ditambah B-nya yaitu 4 dikurang 2X, tutup kurung, kalikan yaitu A lagi, berarti X ditambah 2, tutup kurung, dikurangi B-nya adalah 4 dikurang 2X, lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita selesaikan yang ada di dalam tanda kurung satu persatu. X ditambah 2 tambah 4, positif ketemu negatif, negatif 2X, tutup kurung. Ini X ditambah 2, nah, negatif ketemu positif, negatif, negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Ya, setelah itu kita selesaikan ya, X dikurangi 2X, hasilnya adalah min X ya, min X, kemudian 2 ditambah 4 itu hasilnya adalah 6, samping sini X ditambah 2X hasilnya adalah 3X, 2 dikurangi 4 adalah min 2, lebih besar sama dengan 0. Jadi nilai min X ditambah 6 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 6 ya. Atau 3X dikurangi 2 sama dengan 0, maka 3X sama dengan 2, X nya sama dengan 2/3. Nah, sekarang kita membuat garis bilangan. Berarti di sebelah kiri angka 2/3, kemudian di sebelah kanan adalah angka 6. Sama ya, ambil sampel terserah mau di kiri, kanan, atau tengah, bebas. Nah, kalau saya ambil yang mudah tadi yaitu angka 0. Angka 0 kita cari letaknya di mana? Oh, angka 0 itu letaknya di sebelah kiri, karena 0 itu kurang dari 2/3 ya. Sehingga kita ambil 0, ambil angka 0.
Nah, kita substitusi ke sini tadi, yaitu min X ditambah 6, kemudian 3X dikurang 2 sama dengan 0 ditambah 6 dikalikan 3 kali 0 dikurang 2 sama dengan 6 dikalikan min 2, hasilnya adalah min 12. Karena bertanda negatif, maka yang diambil tadi tandanya pasti negatif. Sedangkan di sini pasti positif, di sini juga negatif, berselang-seling ya. Sekarang kita melihat ke pertidaksamaannya, tanda pertidaksamaannya. Ini adalah suatu bilangan yang lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 itu artinya bilangannya bertanda positif. Maka yang diambil adalah yang bertanda positif. Ya, karena di tengah-tengah kita cukup menulis batas kirinya dan batas kanannya, yaitu adalah 6. X-nya ditaruh di tengah. Kita lihati, kita tutup 1 yang kiri. Dari angka 6, bilangan yang diarsir tadi arahnya di sebelah kirinya ya. Karena di sebelah kiri, maka tandanya bilangannya adalah kurang dari sama dengan 6. Di sini tandanya mengikut saja, searah. Inilah penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak tersebut. Contoh berikutnya itu pertidaksamaan nilai mutlak ya. Karena di sebelah kanan itu tidak pasti positif ya, sedangkan sebelah kiri ini kan pasti bernilai positif karena ada tanda nilai mutlaknya. Sedangkan sebelah kanan itu bisa positif, bisa negatif, kita belum tahu. Nah, makanya karena tidak pasti positif, nah kita nggak boleh menggunakan menguadratkan kedua ruas, itu nggak boleh. Nah, maka sekarang kita menggunakan analisis ya, analisis. Yang pertama kita harus mencari namanya pembuat nol. Nah, pembuat 0 itu dari yang ada tanda mutlaknya. X ditambah 2 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan min 2. Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Di sini ada angka min 2. Nah, sekarang untuk misalnya kita ambil sebelah kanan dulu. Sebelah kanannya angka min 2, misalnya saya ambil angka 0. 0 ditambah 2 itu hasilnya 2. Karena positif berarti di sini adalah X plus 2. Nah, sedangkan di sebelah kiri pasti di sini negatif, X plus 2. Nah, sekarang kita uji wilayah masing-masing. Nah, sekarang kita uji dulu wilayah sebelah kiri. Uji wilayah, yaitu intervalnya, bilangannya berarti X kurang dari sama dengan min 2 ya, karena di sebelah kiri angka min 2. Nah, sekarang kita ujikan ke soal ini ya, soal di atas ini. Karena ini wilayah sebelah kiri itu bertanda negatif, maka kita tulis min X ditambah 2 kurang dari 3 dikurangi 2X. Nah, sekarang kita operasikan tandanya, diperoleh min X min 2 kurang dari 3 dikurang 2X. X-nya dipindah ke sebelah kiri. Jadi min X negatif pindah ruas jadi positif, kurang dari 3 pindah ruas. Di sini di sini tadi ya benar ya, pindah ruas jadi positif. Lalu kita selesaikan, berarti di sini hasilnya X kurang dari 5. Nah, kita membuat garis bilangan ya. Di sini ada angka 5. Kurang dari 5, oh berarti arahnya ke kiri sana. Nah, ini penyelesaiannya untuk wilayah 1. Nah, sekarang untuk wilayah 2. Wilayah uji
wilayah. Nah, sekarang X-nya yang sebelah kanan ya, berarti lebih besar sama dengan min 2. Kita ujikan karena ini positif, kita tulisnya X ditambah 2 kurang dari 3 dikurang 2X. Jadi X-nya pindah ke kiri, X min pindah ruas jadi plus 2X kurang dari 3 pindah ruas kurang 2. 3X kurang dari 1 ya. Jadi X-nya kurang dari 1/3. Kita buat lagi 1/3 sebelah kirinya angka 5 ya, di sini 1/3. Nah, karena kurang dari berarti arahnya juga ke kiri. Ya. Nah, sekarang setelah diuji masing-masing wilayah, kita gabung. Nah, kita gabung. Makanya ketika membuat garis bilangan itu kita sesuaikan ya, atau sejajarkan. Misalnya di sini 5, oh pasti di sini juga ada angka 5 gitu ya. Nanti di sini ada 1/3, di sini juga ada 1/3 gitu ya. Nanti di sini ada min 2. Nah, di sini juga ada min 2. Nah, sekarang dari gambar ini yang diarsir kedua-duanya tinggal kita tarik lurus saja ke bawah sini. Ini enggak diarsir berarti bukan. Ini diarsir, ini enggak berarti bukan. Nah, yang diarsir keduanya adalah sebelah sini ya. Berarti X bilangannya ini batasnya adalah 1/3. Karena di sebelah kirinya maka tandanya adalah kurang dari ya. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari 1/3 karena di sini diarsir, di sini juga diarsir. Sedangkan yang tengah di sini diarsir, di sini tidak, makanya tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi juga, gitu ya. Ini cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, tetapi yang salah satunya itu belum tentu bernilai positif.